Tiba-tiba dia merasakan ada yang lewat dari samping. Saat itu, secara seketika bulu kuduknya meremang. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi bersama mahasiswa Siluman. Pada video kali ini, kita akan menceritakan tulisan dari Rama Atmaja tentang kisah nyata sekelompok orang ketika melakukan jelajah malam ke Gunung Pancar. Sebelum lanjut ke cerita, seperti biasa silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik baru dari kami. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Sabtu 6 Maret 2021. Sebelumnya, Anissa menjelajah malam bersama tim Ancak. Tapi saat itu ada yang berbeda dari jelajah malam seperti biasanya. Karena biasanya mereka selalu berangkat gabungan dengan tim lain. Kali itu mereka berangkat hanya 5 orang, yaitu Anissa sebagai perempuan sendiri di antara keempat lelakinya yang bernama Ansori, Bang Nurdin, Bang Fandi, dan Kirontek sebagai pembimbing spiritual mereka. Gunung Pancar terletak di kawasan Sentul, Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski tidak terlalu tinggi, hanya 800 mdpl. Namun keindahan alam Gunung Satu itu sangat populer di kalangan para penikmat alam. Karena saat berkunjung ke sana, selain kita bisa melakukan kegiatan berkemah, kita juga dapat menikmati kesejukan air terjun dan ketenangan suasana hening di antara banyaknya pepohonan rindang. Banyak yang mengira arti dari nama Gunung Pancar adalah sorotan cahaya. Menurut penuturan warga sekitar, pancar memiliki makna pasak, tonggak, atau pancer. Dan makna dari nama Gunung Pancar tersebut adalah sebuah tonggak yang membuat bumi yang kita diami tidak mengambang di lautan luas. Layaknya gunung-gunung di Indonesia, di balik keasrian alamnya, Gunung Pancar pun memiliki misteri termasuk cerita legenda. Beberapa orang mempercayai bahwa Gunung Pancar merupakan gunung yang pertama kali ada di dunia. Karena gunung tersebut sangat berkaitan erat dengan makna namanya sebagai tonggak utama dari semua kawasan di bumi. Wallahu a'lam. Menurut cerita dari sesepuh masyarakat sekitar di situ, konon pada zaman dahulu saat belum terdapat satupun gunung di bumi, bumi sering mengalami guncangan hebat. Kemudian saat terjadi guncangan hebat itulah muncul gundukan tanah ke permukaan membentuk sebuah gunung yang mampu memaku bumi. Membuatnya tidak mudah terguncang, dan dari gundukan tanah tersebutlah kita mengenal dengan nama Gunung Pancar. Selain itu, di atas Gunung Pancar terdapat banyak tokoh-tokoh berpengaruh di masa silam yang dimakamkan di sana. Di antaranya adalah Mbah Raden Balung Tunggal, Mbah Raden Ulung, Mbah Raden Menggala, Ki Mas Bungsu, dan Mbah Haji Dalem Putih. Maka tidak heran banyak pengunjung yang datang ke Gunung Pancar dengan niatan mencari wangsit atau sekedar ngalap berkah dari makam-makam tersebut. Hal tersebut merupakan hal lumrah bagi orang-orang yang percaya akan hal-hal gaib. Selain mencari wangsit, banyak pula orang-orang yang berkunjung untuk mencari benda-benda pusaka. Karena pada waktu tertentu akan muncul sebuah cahaya di Gunung Pancar. Cahaya tersebut merupakan besi koneng, peninggalan salah satu tokoh sakti yang dimakamkan di Gunung Pancar tersebut. Kembali ke cerita tim Ancak, Nisa berangkat dari Tangerang ke Bekasi sekitar pukul 2 siang dengan menaiki busway. Sampai di halte di Spenda Samsat Barat, Nisa turun dan melanjutkan perjalanan dengan menaiki sepeda motor berboncengan dengan Ansori. Pukul 4:30 sore,
Nisa dan Ansori tiba di Bekasi. Pas bertepatan dengan turunnya hujan deras di sore itu. Keduanya pun mampir di rumah Bang Nurdin sambil menunggu Kirontek dan Bang Fandi yang belum datang. Pukul 5:30 menjelang maghrib, Kirontek pun datang. Lalu mereka mengobrol sebentar hingga tak terasa azan maghrib berkumandang. Setelahnya, Ansori, Bang Nurdin, dan Kirontek segera menjalankan perintahnya. Sedangkan Nisa tidak ikut sholat dikarenakan kondisinya yang sedang datang bulan. Pukul 7:30, Bang Fandi pun datang. Tanpa menunggu waktu lama karena takut kemalaman sampai di Gunung Pancar. Mereka pun akhirnya segera berangkat dengan menaiki motor. Nisa berboncengan dengan Ansori, Bang Nurdin dengan Kirontek, sedangkan Bang Fandi hanya seorang diri. Di perjalanan, mereka sempat berhenti untuk sekedar meluruskan pinggang yang mulai pegal. Lalu setengah jam kemudian, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan lagi. Setelah beberapa lama kemudian, mereka pun mulai memasuki jalan yang kanan dan kirinya terdapat hutan pinus. Suasana saat itu sangat gelap dan mencekam. Tidak ada kendaraan lain yang lewat selain kendaraan mereka. Tidak ada lampu yang terpasang di kanan dan kiri jalan. Sungguh, jalan itu sangat menantang adrenalin mereka. Lalu setelah mereka melewati hutan pinus, jalanan yang dilewati mulai naik turun. Dan disinilah keanehan itu mulai terjadi. Saat itu, posisi motor yang Nisa dan Ansori kendarai berada di posisi paling belakang. Sedangkan motor Bang Nurdin yang berboncengan dengan Kirontek dan motor Bang Fandi sudah jauh di depan keduanya. Lalu entah mengapa, Nisa merasa kalau saat itu dia tidak hanya berdua dengan Ansori. Tapi yang Nisa rasakan ada yang lain mengikuti mereka dari belakang. Tak sadar, Nisa terus saja menengok ke belakang untuk memastikan siapa sebenarnya yang mengikuti mereka. Hingga akhirnya sampai Ansori pun menegurnya. "Sudah kak, jangan lihat ke belakang terus, istighfar aja." "Lo paham apa yang gue rasain kan Rik?" "Iya, gue paham. Makanya lo jangan lihat ke belakang terus." Nisa mulai menenangkan diri, beristighfar dalam hati. Tiba-tiba motor yang dikendarai Ansori hampir mati saat motornya hendak berjalan menaiki jalan yang menanjak. "Lah, Ri, motor lo kenapa?" tanya Nisa kepada Ansori. "Gak tahu nih kak, kayaknya efek dingin deh. Jadi mesinnya rada ngadat kayak gini." Alhamdulillah, motor Ansori saat itu masih kuat untuk terus dibawa jalan. Hingga pukul 10:30 mereka tiba di base camp. Mereka beristirahat sejenak sambil menghangatkan badan di tengah cuaca yang saat itu sudah mulai dingin. Nisa langsung memesan mie rebus untuk menganjal perut agar tak lapar ketika akan menanjak. Setelah makan, ia sempatkan untuk mengganti pembalut di toilet base camp. Tapi karena toilet itu tidak ada tempat sampah dan dia tidak ingin membuang pembalut kotor sembarangan, maka setelah dicuci bersih, Nisa segera membungkus pembalutnya menggunakan plastik dan disimpan pembalut kotor itu ke dalam tas ranselnya. Menjelang tengah malam, mereka memutuskan untuk segera naik ke atas Gunung Pancar. Dipimpin oleh Bang Nurdin sebagai leader, lalu diikuti oleh Bang Fandi, Ansori, Nisa, dan Kirontek sebagai sweeper yang berjalan paling belakang. Akan tetapi, lagi-lagi keanehan terjadi. Baru saja Nisa melangkahkan kaki di tangga pertama Gunung Pancar. Saat itu sudah dibuatkan undakan berbentuk sebuah tangga dari semen untuk memudahkan pendaki dan peziarah yang ingin naik ke atas. Tiba-tiba dia merasakan ada yang lewat dari samping. Saat itu, secara seketika bulu kuduknya meremang. Tapi karena tak ingin membuat kawan-kawannya khawatir, Nisa pun diam, tak memberitahukan apa yang dia rasakan. Tangga demi tangga mereka lewati satu persatu.
Nafas kian memburu. Mereka terus naik ke atas sambil ditemani indahnya bulan yang mengintip di balik rimbunan pohon yang tinggi menjulang. Saat hampir sampai di pos pertama, tiba-tiba tubuh Nisa didorong oleh sesuatu. Ia terbanting hingga kepalanya terbentur tangga tempat berpijak. Padahal saat itu yang belum sampai di pos pertama hanya Nisa dan Kirontek. Sedangkan teman-teman yang berada di depan sudah sampai terlebih dahulu. Tubuhnya limbung. Dengan dibantu Kirontek, Nisa kembali berdiri, walau harus menahan sakit di kepala akibat benturan itu. Teman-teman yang melihat Nisa terjatuh pun langsung terkejut. "Kenapa bisa jatuh sih, Nis? Sini, duduk dulu, istirahat sebentar," seru Bang Nurdin khawatir. "Kalau lelah, bilang aja Nis, jangan dipaksain jalan," ucap Bang Fandi menimpali. "Tidak apa-apa Bang, Anissa masih kuat kok." Saat mereka istirahat, tiba-tiba tangan Ansori menunjuk ke salah satu daun di atas pohon yang bergerak dengan sendirinya, sedangkan daun di sekitarnya tak bergerak. Karena penasaran, Bang Nurdin berusaha memfokuskan penglihatannya. Dan karena rasa penasaran itulah yang akhirnya mengantarkan Bang Nurdin untuk melihat sosok pocong yang tengah berdiri di atas dahan pohon tersebut. Karena sudah biasa akan hal itu, Bang Nurdin tidak menghiraukan penampakan tersebut. Malah beliau berusaha tidak menggubris kedatangannya. 15 menit kemudian, setelah rasa lelah yang mereka rasakan sudah mulai hilang, mereka pun kembali meneruskan perjalanan menuju puncak. Hingga tak beberapa lama sampai di puncak pertama, yaitu makam Mbah Raden Ulung dan Mbah Raden Balung Tunggal. Sejenak Kirontek, Bang Nurdin dan Ansori melakukan meditasi di makam tersebut. Sedangkan Nisa dan Bang Fandi hanya memperhatikan mereka saja. Tapi entah mengapa, tiba-tiba Nisa merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Hawa tubuh dari yang tadinya dingin berganti dengan hawa panas. Perlahan namun pasti, rasa panas itu berubah menjadi rasa berat di punggungnya. Kemudian Nisa hilang kesadaran. Menurut penuturan Kirontek, Nisa tiba-tiba saja mengamuk tak jelas. Nisa melata di lantai seperti seekor ular. Dia ingin menggigit kaki siapapun yang ada di dekatnya. Tapi untung hal itu tak berlangsung lama, karena Kirontek dan Bang Nurdin segera menyadarkan Nisa. Tak lama, dia tersadar. Lalu Bang Nurdin kembali diperlihatkan satu sosok penampakan seorang wanita yang berpakaian sangat seksi namun berwajah buruk. Saat itu, Bang Nurdin sempat terkejut melihat sosok tersebut. Kemudian dia memutuskan untuk menyudahi meditasinya dan segera tidur. Keesokan paginya, setelah mereka melewati puncak paling atas, awalnya mereka ingin mampir ke makam keramat Mbah Haji Dalam Putih. Tapi apalah daya, di sana ternyata banyak sekali peziarah yang sedang tidur. Akhirnya mereka urung berziarah ke makam tersebut. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk turun. Alhamdulillah, selama turun semuanya lancar, tidak ada kendala sedikit pun. Senin 8 Maret 2021 pukul 5:30 pagi. Nisa terbangun dengan kondisi fisik yang kurang baik. Seluruh tubuhnya terasa ngilu, paha dan betisnya terasa sakit. Mungkin efek mendaki kemarin. Tapi karena saat itu Nisa harus bekerja, akhirnya dia paksakan dirinya untuk bangkit dari kasur dan segera pergi ke kamar mandi. Pukul 7 pagi Nisa berangkat bekerja dengan diantar sang suami. Setelah sampai di tempat kerja, segera dia langkahkan kaki untuk memasuki sebuah ruangan dan mulai melakukan aktivitasnya. Akan tetapi, pada pukul 9 pagi, tiba-tiba kondisi tubuhnya kembali mengalami penurunan. Nisa makin drop, rasa pusing dan mual yang tadinya tidak ia rasakan di rumah, mendadak Nisa rasakan saat itu. "Ya Allah, ada apa dengan diriku?" ucapnya dalam hati.
Sungguh, saat itu Nisa merasa tak kuat menahan mual yang bergejolak di dalam perutnya. Rasanya seperti diaduk-aduk perut itu, dan Nisa pun segera berlari ke kamar mandi untuk memuntahkan semua yang ada di dalam perut. Tetapi baru saja ia tiba di depan pintu kamar mandi, semuanya gelap. Seperti mimpi, Nisa merasa seperti sedang berpindah dimensi. Nisa kembali ke atas Gunung Pancar, tapi kali ini hanya seorang diri. Nisa melihat di sekelilingnya hanya hutan dan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Nisa berjalan ke sana kemari, tapi tak ia temukan satu orang pun di sana. Lalu ketika Nisa sedang berjalan, ia melihat sekumpulan wanita berpakaian seksi dengan wajah yang menyerupai hewan sedang menjilati pembalut kotornya. Astagfirullah, bukankah Nisa tak pernah meninggalkan pembalut kotornya di atas gunung? Nisa hanya menaruhnya di dalam tas yang ia bawa ke atas. Lalu dia bawa turun lagi untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah di pagi harinya. Namun mengapa pembalutnya bisa bersama mereka di atas gunung? Ingin ia hampiri mereka, ingin ia rebut pembalut kotornya kembali. Tapi Nisa tak bisa, seakan dirinya terhalang tembok tinggi yang tak nyata. Lalu Nisa melihat sosok tinggi besar dan berbulu datang menghampiri dari belakang. Dari pinggir matanya, Nisa melihat hidung sosok itu sedang mengendus-endus bau tubuhnya. Jujur, saat itu Nisa hanya bisa pasrah, tanpa bisa berbuat apa-apa. Mau lari pun, Nisa tak tahu harus kemana. Dalam pikirannya yang kalut, Nisa hanya bisa berdoa. Kalau memang ia tak bisa kembali lagi ke dalam dunianya, Nisa harap semua keluarga dan kawan-kawannya memaafkan semua kesalahannya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sosok itu semakin mendekat, hampir menyentuh tubuhnya. Nisa takut dan hanya bisa beristighfar dalam hati. Lalu sayup-sayup, dia mendengar suara azan berkumandang. Ya, suara azan itu sangat jelas dan sangat dekat di telinganya. Perlahan-lahan, sosok yang menjilati pembalutnya dan sosok yang ada di belakangnya pergi secara bersamaan. Lalu tak lama kemudian, pemandangan hutan di hadapannya semakin memudar terus memudar dan akhirnya menghilang, berganti dengan warna putih di sekelilingnya. Ketika dia membuka mata, ternyata Nisa sedang ada di sebuah klinik, tidak jauh dari tempat kerjanya. Di sampingnya ada sahabatnya Yusuf yang sedang azan di telinga kanan Nisa. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Nisa kembali ke dunia lagi, kata Yusuf yang saat itu ada di samping Nisa. Nisa ditemukan pingsan di depan kamar mandi oleh office boy. Lalu office boy tersebut segera melaporkan ke manajer dan Nisa pun dilarikan ke klinik terdekat. Akan tetapi, yang masih menjadi pertanyaan hingga sekarang, apakah semua kejadian yang Nisa alami itu hanya mimpi atau ia berhalusinasi? Jawaban yang hingga saat ini belum terpecahkan. Sekian dan terima kasih. Jadi begitulah pengalaman mistis dari Nisa dan temannya ketika jelajah malam ke Gunung Pancar. Ini merupakan kisah nyata. Percaya ataupun tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing. Ambil hikmah dari setiap kejadian yang kami bawakan dan jangan melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Buat kalian yang punya kisah menarik seputar pendakian atau kisah apapun itu, silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi, atau bisa juga DM di Instagram @mahasiswa_siluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.